Iya, selamat datang Pak. Iya. Gimana Pak perjalanan ke sini lancar? Lancar dan senanglah dengan negeri dunia kan, karena kita belum pernah di negeri dunia ini kan. Nanti mau minta diundang lagi nih. Boleh Pak. Ya. Ini mas-mas ini yang ini ya, dari karate Lampung ya? Iya. Boleh dikenalkan nggak jadi? Dari saya nih. Iya. Nama saya Ari Saputra, umur 25 tahun, atlet karateka. Saya Nurali Marlendi, umur 21 tahun, atlet karateka. Selain atlet, apa kegiatannya? Masih mahasiswa atau? Mahasiswa sama honor. Oh, mahasiswa di mana? Mahasiswa di Unila, Oh, di jurusan hukum. jurusan hukum. Iya. Agak ini ya. Nyebrang ya Pak ya? Iya, biasanya di atas itu jurusannya dari Penjas, ya. gitu ya. Ini ternyata jurusan hukum. Iya. Kalau masih sih nggak ya? Masih sih Di mana? di Waikan kan? Di Waikiki. Iya, ada universitas Oh, swasta. swasta. Iya. Nah ini dengar-dengar ini baru aja menyumbangkan medali Iya. bagi Indonesia dan juga bagi Lampung. Iya. Ya, di ajang SEA Games ya. Luar biasa ya Pak. Di Vietnam ya? Iya. 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 Boleh tahu nggak dapat medali apa? Emas sama perak. Kalau saya perak. Oh, perak ya. Itu lawan dari negara mana nih? Yang bergul. Yang beregu dari Kamboja, Thailand, finalnya ketemu Malaysia. Oh, gitu. Kalau masih Malaysia pertama, kedua Kamboja, ketiga Vietnam. iya itu berdua atau gimana? Ada yang bergu, ada yang perorangan. Kalau saya perorangan sama bergu. Kalau Halim ini bergu. Yang dapat medali dua-duanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Yang emas yang mana nih? Yang perorangan atau yang Yang perorangan, yang bergu perak. Ya. kalau masih tadi medali? Perak. Sama beregu. Oh iya. Iya. Mbak yang bingung. Baik. Iya. Nah, Mas ini gimana sih Mas perasaan bisa dapat medali? Ya, pasti perasaannya bangga, terharu, senang. Ya pokoknya yang bahagia-bahagia lah. Bisa dapat emas kan. Iya, apalagi ini di ajang Iya, internasional benar. ya. Bisa dapat medali. Dan baru sekali ini kan, Lampung meraih dari masing sisi kan. Kebanggaan bukan hanya untuk akhir aja, tapi kebanggaan itu buat Lampung. Kita semua kan, karena kan bicara daerah. Masih satu pandangan untuk semua, untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk keluarga, teman-teman, semua itu bahagia. Iya. Nah, medali ini kan pastinya kan didedikasikan untuk negara ya. Selain untuk negara, pasti juga didedikasikan untuk Lampung ya. Iya. Ada nggak untuk didedikasikan ke siapa lagi? Ya, ya orang tua, keluarga, kawan-kawan. Iya, pengurus-pengurus semuanya lah yang karateka Lampung. Iya. Ini medali yang pertama kalinya didapat dari ajang internasional. Atau Ya, sebelumnya sudah pernah? multi event. Ya, multi event baru sekali ini. Kalau sebelum dari ini mah udah pernah. Kalau internasional udah kayak kejuaraan Asia, Asia Tenggara, CKF, udah pernah. Tapi kalau multi event kayak SEA Games, Asian Games, ya baru kali ini di sini. Iya, berarti ajang terbangnya udah tinggi juga ya. Iya. Nah, waktu final ini Mas, ini kalau aku boleh tahu itu kesulitannya apa gitu waktu melawan si Vietnam ini? Kalau kesulitannya sih pertama ya dia kan tuan rumah, pasti lebih gimana kan di tuan rumah dengan pendukung-pendukungnya di tanah dia kan, pasti dia lebih gimana kan, lebih pede ya. Tapi ya karena keyakinan aja, yakin
saya bisa, ya insya Allah bisa. Ya berarti dengan keyakinan. Iya, benar. Kemarin itu ya. Iya. Dengan pede juga lah, pede. Harus pede juga. Dia pede, kita juga lebih pede nih. Iya, itu kan sebelum bisa sampai meraih medali itu kan pasti melalui latihan yang nggak sebentar ya. Iya, benar. Udah berapa lama itu sebelum latihan itu? Saya latihan dari SD kelas 2. Dari kecil banget. Hasilnya ya baru dari SMA, baru sekarang. Iya itu. Prosesnya panjang. Oh iya. Panjang. Kalau masih dari kecil juga bukan? Aku juga dari kecil juga, dari kelas 3 SD tadi. Oh dari kelas 3 SD. Iya. Itu cuma beda setahun ya. Iya, beda setahun. Iya. Tapi itu berarti sebelum SEA Games itu latihannya berarti lebih ini lagi ya, lebih intens lagi. Iya. Persiapannya SEA Games itu kemarin berapa? 3 tahun persiapan. 3 tahun. Menuju SEA Games kemarin di Vietnam itu latihannya 3 tahun. Oh my god. Iya. kan gini loh. Prestasi olahraga itu tidak instan, tidak datang tiba-tiba, butuh waktu yang panjang, butuh pengorbanan, butuh keseriusan. Oleh karena itu kan betul-betul atlet itu begitu dia sudah menyatakan sebagai atlet, dia nggak ada waktu lagi, cuma waktu itu yang harus dia kerjakan gitu kan, nggak boleh main-main kan. Makanya mereka ini atlet ini boleh dibilang kupar gitu. Kenapa? Karena mereka begitu mereka masa remaja ya, harus berteman dengan teman-temannya, harus apa istilahnya kursus segala macam dengan teman-temannya ya bermain. Mereka tidak ada waktu. Mereka habiskan waktunya itu berlatih dan berlatih. Disitulah kalau olahraga prestasi itu beda dengan olahraga untuk kesehatan, ya kan? Olahraga yang sifatnya fun, senang-senang, rekreasi beda. Kalau olahraga prestasi itu untuk keseriusan. Kalau nggak serius, ya gagal gitu aja. Jadi dia kan terbukti cari ini sukses, ya kan? Tapi dia kan butuh waktu panjang dulu kan. Oleh karena itu kan kita kan selaku masyarakat, selaku pembina kan, jadi harus memberi support yang sungguh-sungguh kepada mereka, ya, pada atlet itu, agar mereka betul-betul bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Karena mereka sudah mengorbankan semuanya. Kuliah itu mereka tinggal, kan? Nah, iya dong, karena mereka di kelas, terpaksa saya hari terpaksa harus meninggalkan kuliahnya. Nah, disitulah peran masyarakat harus bantu gitu kan. Kalau ada misalnya kuliahnya dinilai bantu gitu kan. Karena hal ini kan bukan nama pribadi nih, kan? Membela nama bangsa dan negara. Kalau suatu kehormatan, jadi harus dibantu. Kalau nggak itu masa depannya hilang, ya kan? Iya. Jadi itulah tugas. Jadi tidak hanya pemerintah, ya masyarakat juga harus ikut juga membantu gitu kan, agar hal ini dan hari ini masa depannya tetap terjaga gitu. Jangan ketika dia berprestasi seperti ya, masa depannya tidak diperhatikan gitu kan. Itu kan nggak adil. Karena mereka sudah mengorbankan segala pengorbanannya sudah luar biasa. Mengorbankan waktu. Jangan-jangan waktu pacaran nggak ada tuh. Gimana? Ya, habis mereka gimana dong ya kan? Makanya kalau atlet itu suka cinlok itu ya kan. Temuan mereka kadang tiap hari mereka ketemu tuh di situ ya kan. Karena nggak ada kesempatan untuk main-main lain ya kan. Ya temannya di situ lah, teman-teman sama atlet ya kan. Ya bayangkan aja mereka itu kan latihan itu bukan satu hari itu bisa 6 jam 7 jam. Mana ada waktu lagi lain-lain kan. Capek tidur gitu kan. Waktu sekolah, kuliah dan sudah kerjaan. Nah karena itu kan ya harus dibantu dong gitu kan. Dibantu
masa depannya supaya dia hilang gitu kan, supaya kuliahnya bisa terus, ya kan, supaya dia bisa dapat kerjaan gitu kan, apapun itu kan. Nah mereka berdua ini kan alhamdulillah oleh pemerintah provinsi ini, oleh Pak Gubernur diangkat jadi honor, ya kan, jadi Pak Gubernur ya kan. Nah tapi kan kalau ASN, PNS itu kan bukan kewenangannya pemerintah daerah, bukan kewenangannya Pak Gubernur, tapi kewenangan daripada pemerintah pusat gitu kan. Nah oleh karena itu sebaiknya gitu kan pemerintah pusat itu juga harus memikirkan atlet-atlet di daerah. Jadi jangan cuma atlet di nasional aja yang bisa mendapat kesempatan menjadi PNS atau daerah juga gitu. Kan atlet nasional itu datang dari daerah gitu kan. Nah, gitu Mbak. Jadi saya sebagai pembina ya kan ya memberi sumbangsaran ya, agar mereka jangan dibutuhkan ketika menghadapi sesuatu event-event yang membawa nama bangsa dan negara, tapi juga masa depan mereka juga dipikirkan gitu kan. Jangan sampai masa depan mereka hilang gitu kan. Nah, mereka harus dilindungi. Satu contoh ya, ketika ada tes PNS ya kan. Nah mereka masuk PNS itu harus tes sama-sama dengan umum. Nah itu kan nggak adil ya Pak. Kalau tes sama-sama atlet yang berprestasi juga dong, ya kan? Misalnya formasi untuk atlet berprestasi 10, ya kan? Nah yang ada atlet di daerah ada berprestasi 30, nah tes 30 itu untuk merebut 10 itu. Nah itu baru adil. Nah ini sekedar apa sumbang saran ya, mudah-mudahan dialog kita ini bisa didengar ya, dari pemerintah pusat ya kan. Kalau Pak Gubernur sudah betul ya, dia sudah memprotek atletnya, menjadikan honor ya PTHR ya. Kemudian dikasih juga bantuan pembinaan setiap bulan ya. Itu sehingga membantulah bagi mereka itu untuk untuk asupan gizinya gitu ya kan. Ya, karena mereka kan latihan terus Pak ini latihannya betul-betul bukan kayak latihan yang biasa-biasa ya. Latihan untuk meraih prestasi latihannya luar biasa. Saya katakan tadi waktunya 6 jam satu hari. Setiap hari ya? Pagi sore malam kan. Iya, jadi luar biasa gitu kan. Jadi olahraga prestasi kan masyarakat kan nggak tahu kan. Masyarakat tahu biasa-biasa aja tuh kan. Tapi mereka kalau lihat itu pasti mereka kasihan kan. Iya kan, waktunya nggak ada lagi waktunya. Kan masyarakat kan yang belum tahu ya pikiran tinggal begitu aja. Tapi kalau ketika dia lihat bagaimana mereka latihan, bagaimana waduh sedih gitu kan. Ya, sampai mereka jadi seperti itu. Jadi mungkin perannya dia lah gitu ya, bisa seperti tribunnya, bisa menjembatani ya, supaya masyarakat juga tahu bagaimana kehidupan seorang atlet ya kan, bagaimana atlet itu berlatih hingga meraih sebuah prestasi ya kan, nggak segampang apa yang dipikirin ya kan. Latihannya biasa-biasa itu dia jadi juara nggak mungkin, omong kosong gitu kan. Apalagi seperti Ali bisa sampai medali emas di sini tuh luar biasa. Oleh karena itu ya dalam kesempatan ini kan supaya pemerintah dan masyarakat itu juga perhatikan ketika mereka punya prestasi ya kan, membela nama bangsa dan negara, mengharumkan nama Lampung ya juga harus diberi perhatian juga gitu kan, supaya mereka lebih meningkatkan prestasinya gitu loh Mbak. Jadi ini bukan curhat ya kan. Kira-kira seperti itulah ya kan, kebutuhan atlet itu seperti itu ya kan. Nah yang punya kewenangan di situ kan pemerintah ya kan, plus masyarakat juga ya kan. Kalau kita hanya bertumpu dengan pemerintahan, pemerintahnya kan banyak yang diurus ya kan, bukan hanya olahraga aja, ngurus pendidikan, infrastruktur, kesehatan, macam-macam lah gitu kan. Nah tentu masyarakat juga diminta untuk ikut partisipasi juga ya kan. Kemudian swasta juga ikut partisipasi juga gitu kan, supaya mereka ini
latihannya nyaman gitu ya kan, karena kan atlet itu kan nggak semua mereka itu ekonominya mapan, nggak stabil, nggak semua gitu kan. Nah bisa jadi mereka ini ya kurang di situ. Nah disitulah kurang misalnya swasta masyarakat itu membantu mereka gitu kan. Wajar dong karena mereka sudah memberikan sesuatu untuk daerah ini, sudah memberikan sesuatu untuk Lampung ini. Kalau memperhatikan mereka wajar dong gitu kan. Jangan sampai mereka sudah berkorban hingga sampai puncak tiba-tiba turun nggak punya apa-apa ya. Sedangkan mereka sudah mengeluarkan semua masa depan. Mereka sudah nggak apa namanya nggak seperti teman-temannya belajar kuliah apa namanya kursus segala macam kan, karena mereka harus itu. Nah ini sekedar apa namanya momentum ini yang momen bagus ini supaya ayo kita sama-sama membina atlet-atlet muda kita ini yang punya apa namanya harapan pada potensi di masa yang akan datang gitu kan. Jangan semua diserahkan hanya pemerintah saja, tapi masyarakat harus juga ikut membantu gitu kan. Apalagi misalnya diserahkan kepada Korki aja ya kan. Saya tidak punya kemampuan ya kan. Saya hanya bisa membimbing mereka ya kan, mengarahkan mereka ya kan, bahwa meraih prestasi itu harus dengan kerja keras, latihan keras ya kan, harus dengan ada pengorbanan gitu kan. Nah, tapi harus kita pikirkan juga ke depannya seperti apa. Saya kira gitu. Iya. Nah, balik lagi ya ke Masnya ya. Itu kan sudah menekuni karate itu ya dari SD. Kelas 3 SD dan kelas 2 SD. Kenapa sih dari sekian banyaknya olahraga gitu ya, kok lebih tertariknya itu ke karate? Karate kan kayak laki banget gitu. Keren aja lah kan. Keren aja. Ya namanya kayak gitu. Kakak juga sih ikut karate. Kakaknya juga. Maco lah ya. Iya. Kalau Masnya gimana? Apakah Masnya juga alasannya? Kalau aku karena di sekolah aku karate sama bola. Cuma 2 pilihan itu. Iya, jadi ya bola kita udah bisa main bola, jadi nggak perlu eskul lagi lah. Ya udah karate aja. Jadi waktu itu jadi lebih ke ini Pak, yang nggak ada pilihan. Cuma 2. Tapi ternyata kan dia punya talent, punya bakat. Bakat di karate. Kita ternyata bakatnya Alhamdulillah. karate ya. Itu gimana nih awalnya dulu merintis karir dari atlet itu? Dulu awal-awal gimana gitu? Dari masa Awal pertama kali pertandingan ya kejuaraan kayak gitu kan saya udah jalan ke Bandar Lampung kemana gitu ke Jakarta. Terus saya pernah SMP O2SN namanya O2SN, pernah O2SN di Jakarta gitu kan. Ya ikut terus ya kayaknya ada talenta mungkin kan, jadi jalan-jalan terus ke pesawat, jalan-jalan, jadinya ditekuni ya ada prestasinya. Oh, jadi awalnya itu karena seneng ya? Bisa senang. sambil jalan-jalan. Ya, kawan-kawan kan kemana-mana, ke Palembang, terus ke Pulau Jawa, itu kan gratis semua kan. Ini mereka ini sudah berapa negara sudah ini. Saya aja nggak pernah ke Jepang, ke Spanyol, mereka sudah kemana-mana. Karena jadi atlet ya. Dulu Bapak ya? Iya betul. Jadi awalnya karena senang bisa sambil jalan-jalan dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Emang jalan-jalan sampai mana? Dari sampai negara lain juga? Kalau internasional ya Kazakhstan, Uzbek, Jepang, ya, kayak Korea. Biasa. Iya. Jadi mungkin kalau yang pengen keliling dunia ya jadi atlet ya. Iya. Keliling dunia gratis. Dia gratis. Tapi harus ada prestasi. Iya. Banyak nggak bisa. Tahapnya banyak seleksinya juga. Untuk menuju pengumuman SEA Games itu banyak lah di daerah kabupaten dulu, daerah, baru provinsi, baru bisa makin Indonesia. Ketat.
Iya. nggak bisa bela Indonesia. Sekali lewat nggak bisa. Itu betul ditekunin itu. Kalau bayangin kita latihan 4 tahun nih, persiapan pon kemarin latihan 4 tahun, ditentuin 1 hari hasil 3 menit hasil, ditentuin 3 menit juara. Kalau juara kan udah 4 tahun tuh latihan, bangun pagi, sore atau main, selama 4 tahun tuh ditentuin 1 hari. Hanya 3 menit. 3 menit. Kalau sakit kalau kalah gimana nangis gimana gimana. Iya. Iya sih ya, latihan 4 tahun tiba-tiba 3 menit gagal. Hanya 3 menit. Karena pertandingan komite itu 3 menit. Iya. Nah kalau dari Mas ini gimana dulu itu awal merintis jadi atlet karate ini? Kalau aku sih tadinya nggak setuju orang tua. Ditentang ya? Ditentang karena akunya bandel juga sebenarnya. Udah dilawan tapi tetap aja aku jalan sana jalan sini malam-malam gitu. Tetap ditentang jadinya. Terus karena kalah terus juga kan. Jadi ya udahlah ngapain nih deh ikut karate kalah aja gitu kan. Ada suatu event di Raden Intan itu aku menang. Oh ya udah dilanjutin terus sampai sekarang disetujuin kalau sekarang. Sudah prestasi mau nggak mau. Oh jadi dulu itu ditentang itu karena orang tua mikir apa sih orang nggak juara gitu ya? Iya, terus bikin capek juga kan, sakit badan. Tapi ya dapat hasilnya yang bagus ya udah. Tapi sekarang ada dukung ya? Jangan dukung banget kalau sekarang mah. Iya, agak bangga. Kebanggaan di pakaian olahraga, membela merah putih itu satu kebanggaan. Semua orang nggak semua bisa seperti mereka berdua. Bangga betul itu merah putih berkibar itu kan. Wah, kita yang nonton aja, saya aja sampai gemeter melihat mereka tanding. TV padahal itu kan. Jadi apalagi mereka kan. Yang ngerasain langsung ya? Iya, karena saya bagaimana perjuangan mereka itu luar biasa sampai banyak istri gini. Waduh, luar biasa. Kan namanya kan ada latihan itu kan ada betul kata ahli ada ini kan ada saat semangat dan saat jenuh. Nah itu yang harus diperhatikan pembina-pembina ini kan. Dan itu pasti akan dialami semua, termasuk ahli juga gitu kan. Nah itu peran pembimbing, peran pelatih, peran pembina itu mengingatkan gitu kan, supaya ayo semangat gitu kan. Nah ini gitu. Itu pasti akan ngalamin. Nah disitulah dia diuji gitu kan. Kalau dia berhasil dia balik lagi gitu. Dia fokus lagi gitu kan. Karena itulah namanya perjuangan olahraga prestasi itu. Jadi nggak selamanya ceritanya happy terus. Ada pahitnya. Banyak pahit. Banyak oh ya. Makanya kalau di filmin luar biasa ya kan. Oh iya, karena begini Mbak. Jadi mereka itu sampai kadang-kadang latihan itu berpengaruh dengan pacarnya. Bisa jadi kenapa pacarnya nggak ngasih ya kan? Jangan deh latihan karate ini gitu kan. Padahal itu kan sudah jauh perjalanannya gitu kan. Dia menghadapi event-event penting gitu kan. Itu kan mengganggu konsentrasi dia. Dan situlah peran kita supaya menyampaikan. Dan karena dia kan nggak tahu gitu kan. Ini sebuah kebanggaan. Kalau kamu kasih izin pada kamu, artinya kamu sudah mensupport dia dalam rangka dia membela bangsa dan negara dia, gitu kan? Nah, akhirnya malah ada paham juga ya kan? Itu kan dia namanya cowok kan? Kalau cowok kan dia takutlah pacarnya macam-macam, kan? Takutnya seperti Arif ini kan? Ya kan? Nah, karena ini kan resiko Mbak. Di olahraga bela diri itu resiko. Yang namanya patah, yang lain itu. Makanya saya bilang, mereka itu totalitas pengabdiannya. Kalau nggak totalitas nggak bakal sampai. Ini mensupport mereka itu benar-benar. Saya katakan tidak hanya pemerintah, saya bilang kan, ya masyarakat juga bisa, swasta juga bisa, gitu, membantu mereka gitu. Karena nggak semua ini punya kemampuan.
kemampuan ekonomi gitu kan. Nah itu kan penting gitu kan untuk supaya dia lebih nyaman latihannya gitu kan. Mereka ini baru bisa agak lumayan ketika dia pelatnas. Artinya ada uang saku ya kan, makanannya enak ya kan. Ketika dia membela bangsa dan negara gitu kan, ada karena dia ada negara itu dan seperti itu. Nah tapi kalau ketika dia masih dalam perjuangan menuju sana, itu perjuangan panjang, ya itu ya biasa tuh tempe tahu itu biasa. Seperti itu gitu kan. Nah makanya saya sering katakan menghimbau juga supaya bantuan itu tidak hanya memberi bantuan kepada yang sudah jadi seperti ahli mereka, kepada atlet baru juga perlu juga gitu kan. Karena mereka butuhkan, karena proses itu harus betul. Kalau prosesnya nggak betul akan berpengaruh pada hasil. Itu persoalannya. Saya sering juara daerah umum sama juara daerah lain berbeda. Kualitasnya sama-sama juara daerah, tapi kualitasnya berbeda. Nah itulah yang harus kita persiapkan. Bagaimana kualitasnya itu baik, gitu kan? Juara kita itu kualitasnya baik sehingga ketika berhadapan dengan juara daerah lain yang sampai tadi kita mampu. Gitu. Nah itu perjuangannya luar biasa, strategi ya kan. Nah itu semua kan butuh dana, butuh anggaran, butuh pengorbanan gitu kan. Kadang-kadang waktu kalau kita di pegawai itu kan PNS itu kan sampai jam 3-4 selesai. Kalau di olahraga sampai malam, sampai kadang-kadang subuh, kadang-kadang nggak terikat dengan waktu isi seluruh. Nah itulah pengorbanan yang kira-kira susah ya kan. Kadang-kadang kalau kita seperti pembinanya sama keluarga kadang-kadang seribut ya kan. Kenapa? Kita ngurusin atlet kan. Nah sekarang lu ngurusin atlet aja, olahraga aja ngurusin. Nah itu kenapa? Karena enggak ini, sedangkan kita pembina itu Mbak ya. Jadi ngurus atlet itu bagaimana seperti kita ngurus diri sendiri. Bagaimana seperti ngurus anak sendiri. Bagaimana sesuatu. Kalau itu apa bisa. Buktinya tidak semua cabang olahraga bisa. Ya kan? Artinya apa? Enggak gampang gitu kan. Kalau memang gampang, kenapa cuma hari aja sama hari? Kenapa yang lain? Kenapa yang lain kan? Itu artinya nggak gampang. Nah oleh karena itu ya apresiasi untuk mereka ketika mereka berhasil gitu kan. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu, gitu kan. Olahraga prestasi ini saya ambil contoh misalnya, kalau kita punya uang untuk membangun infrastruktur kayak gedung, jalan, itu punya uang 10 M jadi. Tapi kalau 10 M kita buat misalnya medali emasnya 5, belum tentu bisa jadi, ya kan? Nah itu susahnya di olahraga itu. Kalau itu ada uangnya kan jadi. Kalau di olahraga ada uang belum tentu. Nah itulah itu kan, itu dia ada seninya juga itu. Seni bagaimana melahirkan, menciptakan atlet berprestasi itu ada seninya, ya kan? Nah, kalau dia nggak punya hobi, nggak punya semangat, nggak bisa. Ya kan? Sama juga tadi juga, kalau mereka nggak totalitas, nggak bakal juara. Ya kan, kalau dia nggak punya percaya diri yang tinggi, nggak bisa dia kalah di Vietnam. Apalagi itu kan lain di tempat dia. Ya kan, dia tuan rumah kan. Kalau dia nggak punya percaya yang tinggi, bahwa dia punya keyakinan lu gua kalahin, nggak bakal bisa jadi juara. Ya kan, dan itu nggak gampang untuk mental seperti itu. Nggak gampang ya, karena psikologi segala macam lah. Dan ini kan atlet itu ketika menghadapi pertandingan itu macam-macam menghadapi. Orang kan dia tapi mereka itu besok mau tanding itu nggak bisa tidur. Emang bener ya Mas itu ya? Gak bisa tidur. Iya, mikirin lah pasti mikirin. Lawan gua ini siapa? Waduh, Gak bisa tidur. Iya. itu luar biasa Pak. Iya, malah kalau yang atlet tidak putri malah pipis terus. Makan itu juga nggak lagi. Oh, berkata besok berani. Makan itu mungkin nggak tahu lagi. Kepikiran terus. Apalagi ini internasional ya. Iya. Apalagi klasis gini. Jadi apalagi klasis gini gitu. Jadi seperti itu. Makanya kan kalau event-event besar kayak gitu betul-betul harus dipersiapkan betul-betul semaksimal mungkin. Tidak hanya dari sisi teknik,
fisik aja ya kan, daya tahan, strategi kan, yang lain juga, seperti psikologi segala macam kan, seperti ada pendampingan gitu kan, ambil segala macam supaya bisa gitu kan. Nah apalagi sekarang nanti mereka akan setelah SEA ini mereka akan mengikuti event yang lebih besar lagi, Asian Games. Oh nanti ya, Tahun depan di Guangzhou, Cina. Cina bulan? Belum tahu. Tahun depan, karena dulu harusnya kalau menurut jadwal itu kan di tahun ini ya. Bulan 10 loh. Ya, bulan 10 harusnya. Harusnya bulan 10 tahun Iya, ini, tapi iya. dulu Tahun depan 2023 tetap di Cina itu. Nah ini kan artinya butuh waktu cukup mereka kan. Nah persoalannya kan itu tadi kan mereka harus menjalankan kuliahnya, ya kan harus ini gimana nih gitu kan. Nah ini kan yang saya katakan tadi peran swasta dan masyarakat itu ikut membantu gitu. Misalnya kalau ada yang Unila, ya Unila gitu kan, bantu kasih kemudahan dia, ya kan. Kasih misalnya ujian-ujiannya belakangan nyusul, kan dia kan nggak dirugikan gitu loh kan. Karena dia ini kan meninggalkan kuliah ini bukan karena mau pribadi dia, kan karena tugas suci membela bangsa dan negara kan. Nah harusnya mendapat perhatian juga dari pihak Unila. Tapi selama ini kan alhamdulillah kan mereka kan cukup mengerti, bantu ya kan sama Unila kan, tuntas hukum kan. Iya, dia dikasih kemudahan ya ikut tes menyusul segala macam. Oh gitu, jadi nah itu aku baru mau nanya kuliahnya itu gimana itu nakalnya itu Silakan. Kalau kita dari kan untungnya pas kita pelatnas itu sekarang masih daring kan. Jadi kalau ada waktu untuk kita kuliah. Tapi kalau nggak ada waktu untuk kuliah, kita emang nggak bisa kuliah gitu. Kita nanti ujungnya ngomong gitu kan. Terus kan dikasih surat dispen juga dari Forky. Kita kirim ke mereka mengerti gitu. Dibantulah kalau misalnya kita nggak ngikut UTS, dibantu nilainya sama mereka gitu, asal kita bilang sama mereka gitu. Seperti ujian susulan. Iya, ujian susulan. Masa juga sama ya. Kalau ini masa kuliahnya kan jauh nggak di poin kanan ya. Sama juga ya dari ujian Tapi susulan. sekali sepertinya dia mau hijrah ikut alim kayaknya di Unila kayaknya. Ya udah apa semua pindah. Jadi gimana dengan mereka mas kan kuliahnya jauh tuh di poin kanan. Iya, online. Online ya. Iya. Oh tadi aku ada lupa nih nanya sama masnya nih. Orang tua dari awal itu mendukung. Mendukung penuh nggak sempet ditantang tadi ya. Iya. Nah ini kan sudah dari kecil ya. Jadi untuk karate itu ya. Selama ini pernah nggak ngerasain cedera? Kalau pernah itu parah gitu apa cederanya? Cedera udah sering. Kalau cedera tangan, kaki, namanya kalau olahraga bela diri pasti sedikit jatuh, seleo, ke apa gitu. Yang paling parah apa cederanya? Kalau sering terakhir ini tangan, berapa bulan sih nggak bisa dipakai, ke bengkok, ke banting gitu. Bengkok. Iya. Tapi untungnya nggak apa-apa sih, sama udah terlatih tadi kan, jadi kayak balik lagi sendiri gitu. Gak kapok ya kalau udah cedera ya. Karena ya jarang juga cedera-cedera kita karena udah terbiasa sih. Kalau baru-baru ya biasa cedera. Ya, risiko mereka kan itu yang namanya olahraga bela diri itu ya berteman lah sama cedera itu. Kalau masih Kalau aku sih paling parah sih patah rahang. paling parah ya. Itu paling parah patah rahang. Kalau gitu bisa patah rahang. Itu bertanding di PON kemarin itu, Papua. Kita lagi bertanding, dibanting, wasit udah diberhentiin, Tapi nggak dengar pemainnya nggak dengar ditendang, deh, jadi patah. Tapi saya tetap masih bermain sampai akhir gitu. Patriot kan. Patriot. Itu antara nggak dirasain atau Itu emang aku juga tadinya nggak tahu kalau itu aku ditendang kayak gitu. Aku setelah tahu itu setelah lihat video udah di rumah sakit. Jadi aku main setelah ditendang itu aku tanpa sadar itu main. Jadi main udah jiwa sendiri kayaknya. iya katanya nggak ngerasain juga itu awalnya itu patah tangan itu. Enggak.
nggak ngerasa aku nggak sadar kalau aku masih bisa main. Ngerasanya Setelah udah selesai. Oh, sakit gitu ya. Saking semangat ya, konsentrasinya gitu. Semangat, fokus untuk jadi juara. Iya. Nah ini kan si James ini bukan yang pertama kali ya yang ikutin ya ikut pertandingan ini. Kalau Kari pertama, oh itu udah 2 kali. Kalau aku baru pertama. Oh iya. Nah selama jadi atlet karate itu yang pertama kali pertandingan profesional yang diikutin itu apa? Aku kejuaraan karate ini, kejuaraan World Karate Federation di tuan rumah di Serpong. Tahun? 2015 masih di umur 21 under 21. Juara berapa gitu? Perebutan juara 3 yang Iran. Ya belum berhasil, gagal. Belum berhasil merebut ya? Ini kan berapa ratus negara, 100 negara apa gitu. Itu sih yang paling berkesan sama juara dunia. Itu kejuaraan dunia pertama kali ya? Ya kejuaraan dunia pertama kali, ya yang resmi gitu. Kalau masih? Kalau aku pro Olimpik. Itu paling berkesan untuk aku karena dia merebutkan untuk Olimpik. Karena kan aku ada cita-cita untuk main di Olimpik. Jadi itu terkesan untuk aku sih. Tahun 2021. Kalau tahu pertama kali tanding di internasional 2017 WKF juga sama kayak Kari, tapi aku di Spanyol. Juara? Kalah juga. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan pengalaman ya. Kalau untuk kali itu meningkat kan. Kalau kayak itu dunia, seluruh negara. Tadi katanya tuh pertandingan apa tadi katanya berkesan ya? Iya. Apa yang membuat berkesan? Karena dia merebutkan untuk bermain di Olimpik. Iya. Nah, ini kalau si Games yang pertama kali? Saya kedua. Kedua. Yang pertama di Filipina gagal. Bangkit lagi akhirnya bisa. Oh ya berarti kemarin pas Games itu waktu kemarin udah gagal ya? Masa mau gagal lagi? Masa mau gagal lagi? Itu udah kan 4 tahun itu persiapannya gagal, udah nggak ada apa-apa. Iya, berarti kemarin dipicu semangat itu juga ya. Pokoknya saya mau gagal lagi gitu ya. Pokoknya harus menang. Ternyata dapat medali emas. Kalau masih sih pertama kali ya? Aku baru pertama kali ini SEA Games. Iya. Nah kalau target berikutnya apa nih? Asian Games yang deket. Kalau bisa main Olimpiade. Oh yang tahun depan nanti itu ya? Iya, paling Asian Games Asian Games. Asian Games ya. lebih berat daripada SEA SEA Games ya. Negara yang ikut lebih banyak. Iya. Asia. SEA Games kemarin 4 tahun ya latihannya. Kalau ini berapa tahun? 3 tahun, SEA Games itu 2 kali, 2 tahun sekali. Tapi kan karena Covid diundur, jadi 3 tahun sekali, 3 tahun. PON yang 4 tahun sekali. PON. Iya. Sama Asian Games. Iya, Asian Games ini gimana nih latihannya udah? Ya tunggu pemanggilan dari pusat. Kalau mereka udah manggil, katanya langsung kesana. Sih katanya sih minggu depan sih. Bakal balik ke sana. Ya udah kalau dari sana ya melatih lagi. Tiap hari lagi menuju Jadi masuk sekarang kan. Iya. Selamat tinggal kebebasan. Kebebasan ya kayak bapak tadi bilang ya. Iya. Nah kalau untuk Lampung sendiri nih untuk pertandingan yang di Lampung sendiri itu pernah ngikut apa nggak mungkin kayak PON atau apa gitu? kalau di Lampung itu Porda. Ya kan? Porprov. Porprov. Kalau di Lampung ya itu suara. Nah, kemarin hari kan pon di Papua masih. Dia mas. Masih Lampung. Pon di Papua. PON Papua mah. Iya. Sama kali cuma hari kan cedera. Oh. Aku kalau misalnya nggak lanjut bertanding, aku bisa juara 2. Tapi karena aku lanjut tanding, Akhirnya ya gagal. gagal. Iya. Nah, hari yang emas. Pon kemarin bela nama Lampung kan. Kalau Sisip kan dia Bela Indonesia. Dia Indonesia. Kalau di pon kemarin Papua dia bela nama Lampung. Nah kalau di Sisip dia naik peringkat bela merah putih. Nah setelah ini dia kan juga pembela bola di Asian Games kan
setelah Asian Games ada Pro Olympic lagi nanti. Jadi seleksi untuk ranking mengikuti Olimpik. Nah itu lebih berat lagi gitu kan. Waktu mereka sudah tidak ada lagi gitu. Itulah apa suka duka sebagai seorang atlet. Makanya saya bilang kalau di film itu sedikit ya. Nggak sedikit ya, jangan asik ya. Iya. Iya. Gagal ini udah puas, gagal tinggal berhasilnya aja. Berarti kemarin bisa dibilang dapat penghasilan berturut-turut ya setelah PON, Iya. Iya. SEA Games, Mas. Ya mudah-mudahan sih Asian Amin. Amin. Amin ya, itulah harapan kita semua ya. Makanya kita semua, terutama masyarakat Lampung ya, kasih support lah sama Ali sama Ali ya. Jadi supaya mereka bisa sukses lagi ya, Ali bisa sukses lagi, Ali bisa sukses lagi dalam rangka Asian Games ya kan? Karena kehormatan itu tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk daerah Lampung ya kan? Kebanggaan. Karena kita di situ dinilai ya kan, seluruh Indonesia. Jadi ya, oh Lampung ada, Lampung dari emas itu sebuah kebanggaan. Kan nggak semua daerah dapat. Kemarin emas itu 4 dari cabang karate di sisi itu 4 emas itu salah satunya Lampung yang tertarik. Jadi Lampung terus DKI ya, Bali ya. DKI nggak ada. Enggak ada Bali ya, Bali. Bali Cok, and ya, Cok, ya. Iya. Bali, Sulsel ya. NTB. NTB ya, 4. Lampung, Sulsel, NTB, Bali. 4. Jadi dari beberapa provinsi kan itu suatu kebanggaan. Ya kan, bukan kita aja, Pak Gubernur juga bangga dengan itu ya kan. Semua masyarakat Lampung bangga gitu loh kan. Karena apa? Enggak semua provinsi bisa. Itu jadi air bilang kan cuma 4 aja. Bali, Sulsel, NTB, Lampung. Ya kan? Dari berapa provinsi? Berapa kita? 33. 33 provinsi. 4 ya kan? Kebanggaan luar biasa gitu loh kan. Enggak semua orang bisa lakukan itu. Dan tidak semua daerah bisa melakukan itu. Ya, Lampung bisa melakukan. Nah, makanya kita merasa tersanjung. Ya kan masyarakat Lampung tersanjung. Karena ada juga Lampung itu bisa punya prestasi seperti itu. Nah, kita selalu berdoa ya kan. Terus supaya Ali Semaling supaya kembali ke Platnas ya kan, bisa melaksanakan tugas dengan maksimal, bisa latihan dengan maksimal ya. Sehingga nanti pada gilirannya nanti mewakili Merah Putih, baik itu event Asian Games maupun event karate internasional, dia bisa kembali mengharumkan Amin. itu harapan kita gitu, ya. Iya. Berarti kemarin tuh sebelum SEA Games itu pengorbanannya luar biasa ya. Artinya 3 tahun. Kuliah ditinggalkan. Ya, otomatis mau Kuliah, orang tua, saudara, teman ditinggalkan semua ya. Iya. Gitu. Terus ya harus bisa ini ya, fisiknya gimana caranya biar nggak drop ya. Ngatur makan, ngatur tidur gitu. Minum vitamin. Pertandingan nggak bisa makan gitu. betul ya. Kadang-kadang kita kan saya bilang tadi jenuh. Kadang-kadang kita orang waduh Pernah ya ada satu saat jenuh gitu. Pasti. Kalau jadi pasti teman itu kalau jadi teman sehari-hari. Aduh, latihan lagi. Jenuh gitu. Aduh, di jam segini, aduh latihan lagi. Kalau jenuh itu gimana? Ya karena itu tugas, ya karena itu keinginan kita jadi Lawan. Lawannya Kalau aja. jadi atlet, kalau nggak mau kan, dia harus melawan. Ya kan kendalanya banyak Mbak, di situ kan lingkungannya ya kan, kadang-kadang sama pelatihnya ya kan, ya kita manusia lah, manusiawi lah ya kan, kadang-kadang benci sama pelatih itu lah gitu kan. Pernah Ya nggak kan? kayak gitu? Pernah nggak? Ya, itu kan Iya, dongkol itu pasti ada. iya dongkol ya kan. Tapi karena ini tadi kata Ali kan, karena ini kayak hari tua itu, gue ikutin, gue lawan aja, karena gue ikut karena gitu aja gitu kan. Karena kan nggak semua pelatih itu disenangi, tapi mereka dididik, dilatih harus bisa dilatih oleh siapapun. Nah, itu tugas dia, bagaimana supaya dia bisa menyatu dengan pelatihnya. Kan itu kan butuh waktu, Pak. Butuh waktu kan selama ini misalnya dia dilatih di Lampung pelatihnya dia sudah oke ya kan. Nah
ketika pelatih di nasional kan ketemu pelatih yang baru kan macam-macam karakternya, ada kan, ada yang kasar ngomongnya, ada yang macam-macam gitu kan. Begitu. Jadi mereka harus menyesuaikan itu, butuh waktu yang cukup lama kan. Artinya karena mereka itu penting bahwa pelatih itu dia bisa bisa berteman dengan kebencian itu tadi ya kan, sehingga bisa menjadi sebuah suatu semangat yang akhirnya bisa melahirkan sebuah kemenangan. Saya kira ya. Iya, oke, terima kasih ya, udah panjang banget ya terima kasih saya. Sama-sama. Sama-sama. Yang masnya, makasih sudah datang dulu ya Bapak Tri. Iya, jangan bosan ya. Oh enggak dong. Jangan bosan ya Mas ya. Malah lagi nunggu nih kapan ini nama. Iya.